Pernah kebayang nggak sih, kita tuh sering banget dengar berita soal perlombaan senjata. Mungkin yang langsung terlintas di kepala kalian itu yang ada di Eropa atau ketegangan di Timur Tengah. Tapi sadar nggak kalau tepat di halaman belakang kita sendiri, khususnya dinamika antara Indonesia dan Malaysia, lagi ada pergerakan yang luar biasa masif. Dan ini teman-teman, bukan sekedar soal adu mekanik siapa yang punya tank paling besar atau jet paling banyak. Sama sekali bukan. Apa yang lagi kita saksikan sekarang ini itu ibarat benturan dua filosofi pertahanan yang benar-benar bertolak belakang. Dan tebak apa? Perbedaan inilah yang bakal menentuin masa depan keamanan regional kita. Jadi di ulasan kali ini kita bakal bedah tuntas dan objektif apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar geopolitik serumpun ini. Yuk kita mulai. Coba deh kita sandingin realitas militer mereka saat ini. Jomplang banget. Di satu sisi, ada Indonesia yang lagi tancap gas, bener-bener di fase super agresif nerima alutsista kelas dunia. Kita ngomongin jet tempur mutakhir kayak Rafale, sampai amunisi bom pintar. Ini semacam flexing kekuatan yang gak main-main. Tapi di sisi lain, tetangganya, Malaysia, justru lagi pusing ngadepin tembok logistik yang nyata banget. Mereka harus putar otak nyesuaiin batas anggaran militer yang ketat, dan yang paling parah, mereka baru aja harus nelan pil pahit waktu aset angkatan laut kebanggaan mereka terpaksa lumpuh gara-gara pasukan rudal dari Norwegia dibatalkan. Kontras banget kan? Situasi ini nunjukin ke kita betapa cepatnya peta kekuatan di suatu kawasan itu bisa bergeser cuma dalam hitungan tahun. Nah, biar pembahasannya tetap terarah, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas dinamika baru militer serumpun. Terus kedua, lompatan pertahanan udara Indonesia. Ketiga, realitas logistik dan operasional. Keempat, strategi praktis militer Malaysia. Dan terakhir, diplomasi di balik rivalitas. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, dinamika baru militer serumpun. Poin paling krusialnya begini, kita ini lagi ada di tengah-tengah pergeseran drastis keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Berdasarkan data dan sumber analisis pertahanan yang kita kumpulin, para pengamat regional itu sekarang pada setuju, ada jurang pemisah yang makin lama makin lebar. Modernisasi militer Indonesia itu melesat cepat banget, di luar kebiasaan, sementara negara-negara tetangganya malah kelihatan keteteran karena masalah internal mereka masing-masing. Dan perlu diingat, pergeseran instan ini bukan cuma soal deretan angka atau nambahin jumlah pasukan di atas kertas loh ya. Ini udah ngerubah kalkulasi geopolitik secara fundamental. Ini otomatis mengubah cara negara-negara di kawasan ini saling berinteraksi, cara mereka bernegosiasi, dan ujung-ujungnya nentuin siapa yang benar-benar pegang kendali stabilitas di Asia Tenggara. Lanjut ke bagian kedua, lompatan pertahanan udara Indonesia. Di bawah kendali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, pangkalan-pangkalan udara di Indonesia lagi sibuk-sibuknya nyambut armada tempur yang levelnya udah mematikan. Kita bahas kedatangan jet tempur Dassault Rafale dari Prancis, pesawat-pesawat angkut taktis, sampai sistem persenjataan sekelas rudal Meteor dan bom pintar. Terus pertanyaannya, emangnya kenapa kalau mereka punya ini? Apa untungnya? Nah, ini yang bikin beda. Rudal Meteor itu punya jangkauan visual yang luar biasa jauh, melampaui batas normal. Ditambah bom pintar dengan presisi gila-gilaan. Artinya apa? Sebuah target bisa dikunci dan diratain sama tanah dari jarak yang sangat amat aman. Jauh sebelum pesawat musuh sadar kalau mereka lagi diincar. Jadi ini tuh bukan sekedar beli mainan baru buat dipamerin pas parade militer ya. Ini tuh upgrade masif buat kemampuan serang udara sekaligus ngasih sinyal keras. Wilayah udara Nusantara sekarang dipagari kekuatan pemukul tingkat tinggi. Terus, pasti banyak yang nanya kan, kok mau sih bakar duit triliunan rupiah cuma buat ginian? Jawabannya simple. Buat para pengambil keputusan di Jakarta, kedaulatan negara itu bukan barang dagangan yang bisa ditawar pakai hitung-hitungan ekonomi sempit. Pengeluaran sebesar itu dilihat sebagai investasi mutlak. Investasi buat apa? Ya buat harga diri, buat survival bangsa. Mereka itu megang teguh banget prinsip kalau kemandirian pertahanan adalah kunci utama supaya negara tetap dihormati dan gak gampang diinjak-injak di level global. Keamanan negara itu urusan sakral, gak bisa dititipin atau nunggu belas kasihan payung perlindungan dari negara lain. Titik. Dan buat nyapai kemandirian itu, Indonesia nggak cuma modal duit beli barang. Mereka mainin diplomasi yang bener-bener lincah. Kalian perhatiin deh, tur diplomasi globalnya Prabowo Subianto, impresif banget. Ini adalah bukti nyata gimana Indonesia ngejalanin prinsip politik luar negeri bebas aktif mereka secara cerdas. Mereka ke Cina buat ngamanin kemitraan pertahanan regional. Habis itu terbang ke Prancis buat ambil teknologi dirgantara tercanggih. Terus nyambung ke Rusia dan Turki buat mastiin pasukan independen dan modernisasi taktis. Nggak lupa, mampir ke Amerika Serikat buat kunci komitmen strategis global. Kelihatan kan polanya, mereka nggak mau terjebak di satu kubu. Dengan bermanuver di antara kekuatan-kekuatan besar ini, suplai pertahanan Indonesia nggak bakal bisa disetir, ditekan, atau bahkan diembargo sama satu negara manapun. Cerdik banget. Nah, dari semua belanja gila-gilaan dan lobi tingkat dewa tadi, muncul satu angka yang sakral banget dalam doktrin pertahanan mereka, angka 1000. Kenapa 1000? Karena ini adalah wujud dari efek deterrence atau pencegahan absolut.
Analis pertahanan tuh percaya banget, dengan lompatan teknologi dan manuver cerdik ini, kekuatan asing manapun, ya siapapun itu, sekarang harus mikir 1000 kali sebelum berani-berani mancing masalah atau konflik terbuka sama Indonesia. Jadi, ini bukan lagi cuma soal siap perangnya, ini adalah asuransi premium supaya perang itu sendiri gak pernah berani mampir. Tapi tunggu dulu, mari kita balik koinnya di bagian ketiga, realitas, logistik, dan operasional. Tiap cerita hebat pasti ada dua sisi kan? Di saat Indonesia lagi euforia nyambut Rafale, para analis pertahanan dari Malaysia justru ngasih pandangan yang super pragmatis, kalau nggak mau dibilang agak skeptis. Kenapa mereka ragu? Pertama, mari kita ngomongin ongkos jalan. Biaya bahan bakar buat nerbangin jet sekelas Rafale itu per jamnya eksorbitan banget teman-teman. Itu ngebakar aftur ribuan liter dalam kedipan mata. Kedua, sistem avioniknya itu rumit luar biasa. Negara harus siap keluarin duit dan waktu ekstra buat ngelatih teknisi dan pilot dari nol. Dan yang ketiga, ini yang paling fatal, ketergantungan absolut sama spare part dari Eropa buat perawatan harian. Bagi kacamata pengamat Malaysia, sanggup beli jetnya itu satu hal, tapi punya budget harian buat ngerawat biar jetnya nggak cuma berakhir jadi besi tua pajangan mahal di hanggar, wah itu mimpi buruk operasional yang beda level. Dan penderitaan logistik ini belum selesai. Ada yang namanya resiko rantai pasokan. Gini loh, kalau kalian beli alutsista dari Eropa, sadar nggak sadar kalian itu langsung terikat sama politik dan birokrasi perusahaan pemasok di sana. Contohnya Dassault. Buat negara-negara berkembang di Asia yang anggaran militernya pas-pasan, ini risiko yang terlalu raksasa. Coba bayangin skenario ini. Tiba-tiba ada sanksi politik, atau kebijakan luar negeri Eropa berubah, atau sekedar ada macet di jalur logistik global. Apa yang terjadi? Suku cadang penting nggak datang. Ujung-ujungnya, aset militer bernilai triliunan rupiah itu bakal ngejogrok aja di hanggar. Lumpuh total. Nggak bisa ngelindungin wilayah udaranya sendiri. Ngenes kan? Berangkat dari situ, kita masuk ke bagian keempat, strategi praktis militer Malaysia. Berdasarkan semua ketakutan nyata soal logistik tadi, Malaysia ngambil jalan yang benar-benar beda. Mereka main aman dengan strategi yang murni pragmatis. Alih-alih nekat ngerombak total infrastruktur militer, ngebakar duit demi mengakomodasi satu jenis jet baru, mereka milih fokus ke efisiensi anggaran. Mereka secara sadar menghindari keharusan bikin regimen pelatihan baru yang pasti nyedot duit dan waktu. Gantinya, mereka lebih milih sandaran ke rantai pasokan global yang udah proven atau terbukti stabil. Jadi, evaluasi alutsista mereka itu bukan, wah senjatanya futuristik banget nggak nih? Tapi lebih ke, bisa nggak nih barang diterbangin tiap hari tanpa bikin negara kita bangkrut? Itu pertanyaan kuncinya. Perbedaan mindsetnya kelihatan jelas banget di sini. Kalau masukin sistem baru kayak Rafale, itu artinya kalian harus ngelatih ulang semua kru, bangun bengkel atau fasilitas maintenance baru, upgrade sana-sini, pokoknya budget ekstra yang bocornya masif. Nah, bandingin sama style Malaysia yang secara historis lebih milih platform lama yang udah settled kayak F-16 buatan Amerika atau keluarga Sukhoi Su-30 dari Rusia. Kenapa? Karena infrastrukturnya udah ada. Tentara mereka udah hafal mati sama mesinnya, dan yang paling penting, jalur logistik di seluruh dunia buat nyari spare partnya udah gampang banget. Logika mereka tuh simple, ngapain repot-repot benerin yang belum rusak? Dan ngapain maksain beli mainan baru kalau cuma biaya perawatannya aja bisa bikin negara sesek napas? Dan asal kalian tahu ya, ketakutan Malaysia soal kerentanan logistik ini bukan cuma parno doang loh, ini beneran kejadian. Belum lama ini, armada kapal perang kebanggaan Malaysia itu harus lumpuh seketika, gara-gara apa? Gara-gara pihak Norwegia tiba-tiba mutusin secara sepihak buat batalin pasokan rudal canggih ke mereka. Momen pahit ini ngasih tamparan keras buat Kuala Lumpur. Satu pelajaran yang nggak bisa ditawar, secanggih apapun mainan militer yang kalian punya, kalau si penjual di luar negeri tiba-tiba nyabut colokannya, militer kalian bakal langsung mati kutu tanpa bisa nembakin satu peluru pun. Nah, dari semua persaingan ini, mari kita bungkus di bagian kelima, diplomasi di balik rivalitas. Jadi kita udah bahas tuntas dua mindset yang bertabrakan tadi. Satu pengen kedaulatan absolut dengan budget unlimited, yang satu lagi milih pragmatisme logistik yang irit. Pertanyaannya sekarang, gimana efek dari rivalitas militer ini kalau dibawa ke meja diplomasi ASEAN? Ternyata, ketimpangan kekuatan antara Jakarta dan Kuala Lumpur ini malah ngelahirin dinamika yang di luar dugaan. Bukannya bikin perbatasan makin panas atau saling musuhan, jurang perbedaan ini malah bikin Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, ngelakuin kunjungan yang sangat hangat dan strategis ke Jakarta. Hubungan yang awalnya mungkin kelihatan cuma kayak basa-basi diplomatik negara serumpun biasa, sekarang pelan-pelan berubah jadi semacam ketergantungan keamanan yang saling menguntungkan. Unik banget kan? Coba deh, denger baik-baik ucapan yang dalam banget dari PM Anwar Ibrahim ini.
Indonesia nih ada tempat yang khusus di hati sanubari saya dan membantu kita dalam keadaan kita itu agak tersisih, terbuang atau terlempar. Jujur aja, pernyataan kayak gini tuh memanusiakan banget isu geopolitik yang biasanya kaku dan dingin. Di balik semua perdebatan spesifikasi jet tempur atau pengamat militer yang saling sindir, ada rasa persaudaraan yang nyatanya ngakar banget melampaui batas perbatasan. Pas Malaysia ngerasa lagi di pojokan atau terombang-ambing sama ombak global, mereka tahu harus noleh kemana? Ke Indonesia. Ini ngebuktiin kalau ikatan serumpun ini jauh lebih tebal dan bermakna dari sekedar lomba beli senjata di atas kertas. Dan inilah kesimpulan dari realitas geopolitik di ASEAN saat ini. Biarpun di media analis mereka sibuk ngeritik soal betapa borosnya ngerawat pesawat tempur Eropa, para elit politik di Malaysia sebenarnya sadar betul akan satu hal, mereka butuh Indonesia yang kuat. Secara nggak langsung mereka ngakuin kalau postur Indonesia yang makin agresif dan asertif ngebangun militer itu sebenarnya adalah jangkar pelindung buat wilayah ini. Bayangin aja di tengah dunia yang lagi serba nggak pasti, ancaman konflik di Laut Cina Selatan sampai tarik-menarik pengaruh negara adidaya. Ngejaga persatuan ASEAN itu jauh lebih krusial. Ngebangun tembok pertahanan bareng-bareng buat ngelindungin kawasan ini nyatanya jauh lebih penting daripada sekedar show off pamer otot sendirian. Nah, setelah kita bedah kedua kubu ini habis-habisan, ada satu pertanyaan penting yang mau saya lempar buat kalian pikirin. Kalau kalian yang disuruh milih, strategi pertahanan mana yang lebih kalian setujui? Apakah kalian pro ke jalan ninja Indonesia, yang percaya kalau kedaulatan itu harga mati yang harus ditebus berapapun biayanya? Ataukah kalian lebih relate sama style Malaysia, yang milih logistik pragmatis, efisien, dan mikirin kesehatan dompet negara? Percaya deh, nggak ada jawaban hitam putih di sini. Ini murni soal prioritas dan visi seperti apa yang mau dibangun sama suatu negara. Saya benar-benar penasaran pengen baca opini kalian soal paparan kita hari ini. Langsung aja ya, ketik argumen atau pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Menurut kalian, apakah kekuatan militer mutlak itu yang nentuin segalanya? Atau justru ekonomi yang sehat yang jadi fondasi pertahanan paling kuat? Kalau kalian ngerasa ulasan ini nambah wawasan kalian dan bikin mikir, jangan lupa pencet tombol like dan pastinya subscribe ke kanal Serumpun Rivalry Explain. Kita bakal terus bawain analisis geopolitik, strategi, dan isu pertahanan yang tajam, objektif, dan to the point langsung ke layar kalian. Terima kasih banyak udah nyempatin waktu buat deep dive bareng hari ini dan sampai jumpa di paparan seru kita selanjutnya.